Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Kali ini kita berjumpa dengan channel YouTube Bonek Serang Bale. Perkenalkan, nama saya Mas Saab. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu tokoh pendirinya Bonek Serang Bale. Oke, langsung saja. Mas bisa perkenalkan nama Anda dan tolong jelasin asal usulnya berdirinya Bonek Serang Bale. Yang pertama saya mau memperkenalkan diri, nama saya Rizky. Saya akan sedikit bercerita tentang asal usul berdirinya Bonek Serang Bale ini. Dulu saya pernah ikut di suatu komunitas dan saya cukup lama dan aktif di sana. Lambat laun saya keluar dikarenakan suatu problem tidak sejalan sepemikiran dengan saya. Walaupun saya keluar, saya tetap menjalin persaudaraan dan tidak akan lupa dengan komunitas lama saya. Singkat cerita, saya memilih untuk independen. Di waktu independen itu saya memikir dan berinisiatif untuk mendirikan komunitas sendiri. Saya mikir, nah nemulah ini kata-kata serang balik. Saya kutip dari kata-kata penyemangat. Jika Persebaya diserang sama lawan, maka jangan loyo. Ayo kita serang balik. Dan saya mengambil kata-kata itu, serang balik. Suatu ketika saya nongkrong dengan anak-anak Munir, David dan Gicer. Saya mengajak mereka untuk mendirikan komunitas ini, tetapi mereka malah tertawa dan menganggapnya saya cuma bergurau. Tetapi saya tetap meyakinkan mereka pasti komunitas ini akan segera terwujud dan terbentuk. Suatu hari saya desain kaos dan logo. Saya tetapkan ini dan saya ajak mereka yang kemarin nongkrong itu mau, dan terbentuklah komunitas ini, Bonek Serang Bale. Oke, Mas, kan sini sudah terbentuk ya. Nah, saya lihat kemarin itu kok banyak anak-anak itu Bonek Serang Bale itu kok banyak anggotanya. Nah, itu prosesnya gimana sih, Mas? Kok bisa, kan dari dulu kan pertama kan membuatnya itu kan prosesnya sedikit anggotanya. Nah, sekarang itu kenapa kok menjadi banyak? Itu gimana, Mas? Tolong bisa ceritakan, Mas. Kalau menjadi banyak itu ya bagaimana ya? Gak banyak sih. Saya cuma merangkul teman-teman yang tidak punya komunitas. Tujuan saya mendirikan ini untuk menyatukan teman-teman saya yang tidak punya komunitas agar bersatu di suatu komunitas ini dan solidaritas dan loyalitas untuk mendukung Persebaya. Nah, tadi kan jelasin tentang asal usulnya ya, Mas ya. Nah, sekarang tolong jelasin nggak, Mas, tentang perkembangan. Kan dari dulu kan perkembangannya dari sedikit anggotanya sekarang menjadi banyak. Nah, untuk proses pertambahan anggota itu bisa jelasin nggak, Mas, gimana prosesnya? Masalah proses sih ya biasa aja. Saya ngajak teman-teman saya yang belum punya komunitas dan atau masih dibilang independen, bonek sendiri, saya ajak, "Arek, mau ikut gabung nggak dari komunitasku apa Serang Bale?" Ya ayo, tetapi ya itu saya kumpulin semua teman-teman independen, saya ajak gabung semua. Tapi tetap kepada 3K ini, komitmen, konsisten, dan konsekuensi. Komitmen itu apa? Komitmen dalam ikut naungan Serang Bale ini harus komitmen. Kalau konsisten itu konsisten ke aturan-aturannya, dan apapun kesepakatannya kita harus setuju. Dan kalau konsekuensinya, kalau tanpa hati lebih baik pergi, itu aja. Gitu, Mas. Nah, Mas, ini kan saya dengar-dengar kemarin itu ada subkorwilnya, Mas. Apa benar, Mas? Masuk Korwil itu ada. Nah, tolong jelasin, Mas, yang daerah mana aja yang termasuk Korwil Serang Bale. Korwil pertama Serang Bale itu teman saya ada yang di Pasuruan mau dirikan. Subkorwil Serang Bale Pasuruan, terus merambat ke Sidoarjo, subkorwil Sidoarjo, merambat ke Mojokerto, merambat ke Jombang, merambat ke Ngawi yang terakhir ini. Insya Allah kedepannya ada korwil-korwil di kota lain di Jawa Timur ini. Mas, nah untuk uang kas, setiap komunitas kan pasti ada uang kas. Nah, untuk uang kas Bonek Serang Bale itu pemasukannya dari mananya, Pak? Dari mana aja, Mas? Tolong jelaskan. Masalah uang kas Serang Bale pemasukannya dari merchandise. Kita jual atribut dari kaos, hoodie, jaket, kita jual secara umum dan keuntungannya 100% masuk ke uang kas. Dan yang kedua,
Kas Serang Bali pemasukannya dari Kopdar rutinan bulanan Serang Bali ini. Saya gak menargetkan sih kak. Karena saya tidak ingin membebankan anggota, saya tariki seikhlasnya saja untuk masuk ke uang Kas Serang Bali. Jadi intinya uang Kas Serang Bali ini dari merchandise dan iuran hasil anggota selama Kopdar rutinan bulanan ini. Nah, kalau soal undangan mas, misalnya kita ada tur ke luar kota, Persebaya main, dan kedua kita ada undangan dari komunitas lain, itu tanggapannya gimana mas? Yo, tanggapannya kita selalu satu komando. Masalah titik kumpul itu kita bisa koordinasi di grup. Karena anggota Serang Bali ini kan mencar-mencar, tidak satu kampung aja. Mencar-mencar di Surabaya sini ada, kota ini ada, di sini ada. Kita selalu titik kumpul terdekatnya mana dari tempat tujuan itu tersebut. Atau misalnya kalau Persebaya main di GBT, titik kumpulnya di parkiran depan. Oke mas, nah sekarang kita pembahasan tujuannya dari bonek Serang Bali itu apa mas? Tujuan kedepannya bonek Serang Bali tetap kompak dan loyal dalam mendukung kebanggaan Persebaya dan tetap solid dalam komunitasnya dan menjaga silaturahmi dan persaudaraan antar komunitas lain. Oke, terima kasih untuk pembahasan hari ini. Sampai jumpa di lain waktu di channel YouTube Bonek Serang Bali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali.